Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu kita antara maghrib hingga tibanya waktu isya, kita akan melanjutkan kajian seputar fiqih amaliyah, dan biidnillahi ta'ala kita akan membahas pembahasan bab baru tetapi masih berkaitan dengan bersuci yang tercantum dalam kitab ini. Qalal muallifun hafizahumullahu jami'an, berkata para penulis, tim penyusun mengatakan al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi qada'il hajah wa adabiha. Di pembahasan kali ini pembahasan tentang etika buang hajat, etika BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil. Kita akan membahas beberapa permasalahan, kurang lebih ada 5 judul besar dari apa yang dirangkum oleh para penulis di sini. Dan judul atau kajian tentang buang hajat ini mungkin dianggap biasa, tetapi tidak sedikit di antara kita tidak menyadari bahwa buang hajat itu bagian daripada ibadah. Ya. Makanya para ulama di sini berusaha mengumpulkan dalil dari kebiasaan Rasulullah SAW dalam melaksanakan buang hajat ini. Ternyata ada caranya. Maka para jamaah, melalui kajian ini kita mesti berusaha berani meninggalkan kebiasaan buruk yang saya tahu dikendari dengan istilah WC terbang. Ya, kita tahu di Kota Kendari ini ada WC tingkat tinggi, bisa terbang. Ya, dalam sejarah Nabi, WC terbang ini tidak pernah terjadi. Alhamdulillah. Nah, kenapa tidak pernah terjadi? Karena kita tahu bahwa adanya konsep WC terbang ini mendolimi makhluk lain. Mungkin antum melepasnya dengan hamdalah. Artinya antum bersyukur bisa buang hajat. Tapi bisa jadi ada orang-orang atau makhluk selain manusia yang terdolimi dengan terbangnya WC antum. Ya, maka melalui kajian ini kita sebagai umat Islam mesti memahami ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-'adatu takunul ibadah bihusnin niyah. Ini kaidah yang sangat penting dan bisa diterapkan dalam lini kehidupan yang sangat luas dan peluang memperpanjang umur. Apa artinya kaidah tadi? Al-'adah, kebiasaan kita, takunul ibadah, akan naik pangkat menjadi ibadah. Kebiasaan kita para jamaah banyak banget. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah aktivitas yang biasa dikerjakan manusia sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus. Ya. Karena semenjak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus, apa yang dikerjakan Nabi menjadi ibadah. Sekarang ada orang sebelum Nabi diutus biasa ini, biasa itu, biasa makan, biasa tidur, biasa bekerja, biasa berdagang, biasa banyak kebiasaan. Menikah, ya. Kaidah ini penting. Kebiasaan itu akan menjadi ibadah dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki niat.
duduk kita di masjid itu bisa jadi kebiasaan. Jangankan di masjid, kita di kantor bisa duduk, di rumah juga duduk, di kendaraan kita duduk. Tapi saat Anda duduk di masjid, niatnya Anda rubah, bukan kebiasaan. Tapi niatnya saya duduk di masjid ingin menuntut ilmu agama. Ingin untuk menjalankan ajaran Islam di masjid dengan cara duduk. Ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadirkan niat-niat ini, maka derajat, adat istiadat, kebiasaan kita ini naik pangkat menjadi ibadah. Apa maksudnya naik pangkat menjadi ibadah? Ketika kita duduk begitu saja, ketika kita makan begitu saja, tidak ada niat mencontoh Nabi, maka makan itu tidak dicatat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita duduknya itu dengan duduknya cara duduknya Rasulullah, buang hajat ini kebiasaan, tapi kita pelajari etikanya buang hajatnya Rasulullah, maka nanti ketika kita melaksanakan buang air besar atau buang air kecil dengan cara-caranya Nabi Muhammad SAW, maka Anda hadirkan niat. Ini sarana untuk meraih pahala yang sangat besar. Apalagi kita sekarang buang hajatnya di bulan Rajab. Bisa dipahami ya? Antum ini buang hajat di bulan yang dilipat gandakan pahala. Artinya eman-eman, orang Jawa bilang, sayang-sayang gitu. Antum cuma buang hajat saja, coba kalau diniatkan berdasarkan cara buang hajatnya Nabi, maka akan bernilai pahala, apalagi di bulan dilipat gandakan pahala seperti pada kesempatan kali ini. Para hadirin, ini juga poin pertama tadi itu ya, kebiasaan akan naik pangkat menjadi ibadah kalau dengan niat yang baik. Apa itu niat yang baik? Niat yang baik adalah maksudnya mencontoh Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam dengan menjaga keikhlasan. Ya, itulah niat yang baik. Mencontoh Nabi dengan menjaga keikhlasan. Kemudian yang selanjutnya kita coba masuki poin pertama. Pembahasan pertama adalah berkaitan dengan bersuci dalam buang hajat itu bisa dengan istinja, bisa dengan istijmar. Ini dua istilah yang kita usahakan dengan kajian ini untuk meraih dua keutamaan ini. Bahkan dalam buku ini mengatakan penulis, wal jam'u bainahuma afdal. Menggabungkan bersuci dengan cara istinja dan istijmar digabungkan itu lebih utama. Apa itu istinja? Istinja adalah bersuci dengan media air. Istinja adalah bersuci dengan media air. Istijmar bersuci dengan media batu. Tapi bukan berarti nanti di toilet antum harus cari batu dulu, dikumpulkan gitu ya. Akhirnya kasihan bagian kebersihan masjid, numpuk batu di WC gitu ya. Ini kan sunnah Nabi. Nah, di sini penulis mengatakan, para ulama di sini menyebutkan untuk istijmar bersuci dengan batu, bisa dengan batu atau yang mewakili batu. Tisu, sapu tangan, dedaunan, kayu tidak dipermasalahkan. Tapi intinya apa? Dengan kita angkat pada kesempatan kali ini sunnah Nabi. Di dalam sunnah ada keistimewaan, di dalam sunnah ada kejayaan. Ya, ingat kisah peperangan para sahabat, kemenangan ditunda oleh Allah gara-gara ada salah seorang di antara pasukan perang yang tidak menjaga siwak. Padahal siwak itu hukumnya sunnah. Ya,
tidak menyikat dengan siwak, tidak menjaga amalan sunnah ini, akhirnya diperlambat peperangan. Makanya ada salah seorang sahabat mengatakan, innama tuqatiluna bi'amalikum. Hanya saja kalian berperang itu kemenangannya tergantung kepada amal-amal kalian. Jadi kalau perang itu bisa dimenangkan oleh Allah tergantung kualitas imannya pasukan perang. Bukan tergantung kepada jumlah persenjataan, jumlah pasukan umat Islam, tidak. Karena dalam sejarah Nabi ada sekitar 50, lebih sekitar 58 kalau tidak salah, peperangan di zaman Nabi mayoritasnya jumlah pasukan umat Islam itu sedikit. Jumlah pasukan umat Islam sedikit. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan perang yang sedikit jumlahnya itu umat Islam sanggup mengalahkan pasukan superpowernya orang kafir yang jumlah orang kafirnya banyak. Bagaimana bisa? Kata Allah, biidznillah. Kalau Allah yang mengizinkan, tidak ada yang bisa mengelak. Tidak ada bisa menolak. Umat Islam perangnya sedikit jumlahnya. Apanya? Pasukannya. Orang kafir seringkali jumlah pasukannya banyak. Dan sampai detik ini juga demikian jumlah pasukan orang non-muslim. Kalau peperangan pasti mereka banyak. Belum senjatanya yang super canggih. Tapi ingat, kata Allah, kemenangan itu tergantung Allah mengizinkan atau tidak. Dan semuanya bermuara kepada seberapa serius kita menghidupkan sunnah Nabi. Termasuk cara jongkok kita di toilet ini. Jadi yang pertama tadi apa? Istinja, yaitu bersuci, mau buang air besar atau kecil dengan air. Kalau istijmar, bersuci dengan batu atau yang mewakili batu seperti tisu dan sebagainya yang tadi kita sebutkan. Maksud saya adalah begini Pak. Setelah kajian ini, ingat pesannya Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Teruslah belajar agama, teruslah belajar. Jangan pernah bosan dalam belajar agama. Tapi kalau sudah belajar, jangan cukup dengan di sini, tapi amalkan. Artinya, setelah Anda tahu ini sunnah Nabi, yang biasanya Anda bersuci semuanya pakai air, coba kali-kali pakai batu. Untuk apa Ustaz? Meraih sunnah. Karena Nabi menjalankannya. Ya. Nabi Muhammad, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, idza dhahaba ahad, mengatakan atau bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid. Apabila salah seorang di antara Anda wahai umat Islam pergi ke tempat buang air kecil atau buang air besar, falyastatib bi thalathati ahjar. Hendaknya bersuci dengan menggunakan 3 butir batu. Dengan hadis ini kata para ulama, bersuci dengan batu tidak boleh kurang, minimalnya 3 butir batu. Batunya segede apa Ustadz? Intinya batu yang bisa untuk bersuci. Ukurannya adalah tidak disebutkan. Tapi juga jangan juga apa? Batu besar-besar ya. Batu kecil-kecil saja, standar, yang bisa diambil 1 genggam 3 buah batu begitu. Silakan Anda bawa ya. Ini untuk menghidupkan sunnah Nabi, fa innaha tujzi'u anhu. Dengan 3 butir batu ini Anda dibolehkan sah untuk dikatakan bersuci. Kalau di bawah 3 batu atau 2 atau mungkin 1 itu tidak sah. Harus dengan minimal 3 buah butir batu. Kemudian yang selanjutnya adalah Salman Al-Farisi, beliau berpesan kepada kita tentang sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim. Kata Salman, nahana
yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nastanjiya bil yamin. Nabi melarang kami bersuci menggunakan tangan kanan. Yang kebiasaan, tenang, nggak ada CCTV di toilet, ada Allah. Ya. Tenang Ustadz, ini tangan saya. Antum di hadapan sunnah Nabi mau apa? Kalau antum umatnya Nabi, mencintai Nabi, ini tantangan keimanan. Ustadz, tangan saya, iya. Tapi semenjak ada hadis Nabi ini kita perdengarkan, yang belum tahu dulu semoga Allah maafkan. Karena ketidaktahuannya, kejahilannya. Sekarang sudah tahu ilmunya. Ketika kita sudah tahu ilmunya, di situ ada ladang pahala ketika menjalankannya dan ada ladang dosa kalau menyelisihinya. Jadi kalau mulai detik ini, kata Salman Al-Farisi, kita dilarang untuk bersuci dengan tangan kanan. Pegang kemaluan pakai tangan kanan. Itu nggak boleh dalam agama kita. Nabi mengajarkan kepada kita, tangan kanan ini untuk perkara-perkara yang baik. Mengambil makanan, minuman, bersalaman dengan tangan kanan. Nah, ini adalah etika yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun berkaitan dengan perkara yang tidak baik, maka dengan tangan kiri. Contohnya apa? Bersuci di sini. Ya, maka tidak diperbolehkan umat Islam salaman dengan tangan kiri ketika dia punya tangan kanan. Kecuali antum memang qadarul tidak punya tangan kanan. Sekarang di sini ada peluang besar untuk mendapatkan pahala ibadah sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Salman, wa annastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar. Kami juga dilarang oleh Nabi untuk dari bersuci dengan menggunakan batu kurang dari 3 buah. Kata Salman Al-Farisi, wa annastanjiya bi raji'in aw 'admin. Kami juga dilarang oleh Nabi bersuci menggunakan kotoran dan tulang. Jadi kalau kita bersuci, tadi kan boleh konsepnya dengan dedaunan, ya, dengan kain, dengan tisu, dengan batu. Tapi kata Nabi, hindari kotoran binatang ternak, ya, khususnya yang kering. Kalau yang basah nggak mungkin. Yang kering, kotoran binatang ternak yang kering, ya, dan apa? Dan tulang, kata Nabi, itu untuk saudara-saudara kita dari kalangan jin. Makanya kepada para jamaah yang suka makan daging ayam, daging sapi, yang ada tulang-tulangnya itu, ikan ada tulangnya. Kita tahu dalam agama kita makan baca bismillah. Ketika kita tinggalkan tulang belulangnya, kita buang, kemudian ada kalangan jin muslim. Ada jin muslim melewati tempat tersebut yang ada tulang belulang yang bekas makanan kita. Apa kata Nabi? Jin tersebut mengambil tulang tersebut dengan izin Allah, kata Nabi, au faru mayakunu lahman. Tiba-tiba jin muslim tadi ketika mengambil tulang yang bekas kita makan dagingnya, diambil oleh jin, langsung menjadi berdaging lagi. Tulang tadi yang hanya tulang belulang, dengan izin Allah, apa? Di hadapan jin menjadi penuh dengan daging, makanan untuk mereka. Tapi saya ingatkan, dengan hadis ini kita angkat bukan sarana untuk uji nyali. Ya, apalagi di zaman sekarang ada CCTV. Orang-orang sekarang kan aneh-aneh. Diangkat hadis ini bukan untuk uji nyali para jamaah. Nah, ya, kita tidak tahu nanti akan muncul itu bagaimana bentuknya. Maka para sahabat, ingat, hadis ini dipahami para sahabat begitu saja, diimani bahwasanya jin begitu. Intinya para sahabat hanya mengingat, oh berarti ini adalah sarana kita tolong menolong dalam kebaikan, itu saja. Kalau antum makan jangan lupa bismillah. Kenapa? Ketika antum lupa bismillah, setan ikut makan bareng antum. Yang kemungkinan besarnya apa? Tulang tersebut bisa jadi apa?
keberkahannya tidak didapatkan oleh kalangan jin dari saudara kita. Dan para sahabat ketika mendengar hadis tadi, tidak pernah itu para sahabat coba-coba lempar tulang, tidak tidur semalaman, dipelototin itu tembok lubang, dicari-cari ada jin mampir, tidak ada. Maknanya apa? Tidak seperti itu konsepnya untuk kita terapkan. Cukup antum yakini seperti itu, tulangnya silakan buang begitu saja. Kenapa ini anak tambahkan sedikit seperti ini? Karena zaman kita ini, zaman milenial ini banyak orang iseng. Ya, banyak orang iseng. Macam-macam saja di televisi, kita dapatkan di YouTube. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk kotoran ternak yang kering. Kenapa juga tidak boleh digunakan untuk bersuci? Karena itu adalah makanan ternak-ternak kalangan jin. Makanan ternak-ternak kalangan jin. Ini pembahasan pertama yang disebutkan oleh penulis. Kita beralih kepada pembahasan kedua. Ini juga tidak kalah penting para jamaah. Ingat, bagi di antara kita yang merasa kayaknya Ustadz itu kecil gitu pembahasan buang air kecil. Antum ingat hadis Bukhari Muslim tentang kisah dua orang yang disiksa di kubur. Salah satunya apa? Orang yang tidak bersuci. Setelah buang air kecil, dia akan disiksa di kubur. Ya. Walaupun dia beriman Ustadz, iya, gara-gara yang perkara kecil. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, kata Nabi. Tidaklah mereka disiksa gara-gara perkara yang besar. Di hadapan orang, alah cuma buang air kecil Ustaz, biar mie gitu kan. Tiba-tiba di alam kubur disiksa. Berapa lama Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, yang pasti namanya disiksa pasti sakit. Dan yang menyiksa adalah malaikat yang tidak pernah tersenyum. Na'udzubillah min dalik. Artinya buang air kecil ini etika yang harus betul-betul kita perhatikan. Karena apa? Setelah kita meninggal, kita akan mendapatkan manfaat melaksanakan adab-adab ini di alam kubur sebelum di hari kiamat. Pembahasan kedua adalah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air kecil. Termasuk Anda yang sedang bangun rumah, toiletnya apakah menghadap kiblat atau membelakangi atau bagaimana? Ya, boleh atau tidak? Ini pembahasan yang kedua. Ikhwani wal akhwat, para jamaah, kata penulis, tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Di sini ada dua pembahasan. Dilarang secara umum, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat kalau di tempat terbuka. Contoh di lapangan. Siapa dulu yang suka main bola, main futsal? Ya, kebelat lagi main, tiba-tiba sembarang saja di mana. Ya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Bagi antum yang pengalaman dulu, istighfar sekarang. Ustaz, anak kan dulu nggak tahu, ya sudah istighfar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami kalau kami lupa atau kami salah. Mungkin antum nggak lupa dulu karena nggak tahu. Sekarang antum salah. Baik, antum harus beristighfar kita semuanya kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Itu kalau di tempat terbuka. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Apabila kalian mendatangi al-ghaid, tempat buang air kecil atau buang air besar, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Walakin syarriqu au gharribu. Tetapi usahakan kalian menghadap ke arah timur atau barat. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena arah kiblat umat Islam di Madinah bukan ke timur, bukan ke barat. Kemana? Ikhwan?
Ke ke utara atau selatan? Ikhwan? Apa? Begini. Madinah di mana? Madinah dulu atau Mekah dulu? Menuju Palestina. Ikhwan. Petanya antum lihat itu. Antum ingat tidak? Mekah, Madinah di tengah, baru Palestina. Bisa dipahami? Mekah, Madinah di tengah, baru Palestina. Antum tahu kisahnya Nabi sholat menghadap Palestina selama 16 bulan? Jahit. Kemudian tiba-tiba Allah rubah arahnya menjadi ke Mekah. Di mana posisinya ketika itu? Palestina? Para jamaah? Dari arah kota Madinah. Antum ngerti tidak ini? Posisi kiblatnya Nabi menghadap, cari arah yang kanan kiri kita. Misalkan kiblat di sana bagi saya, antum di sini, membelakanginya berarti ke sana atau ke sini. Maka antum boleh menghadap ke arah kanan atau arah kiri antum. Itu kalau di ruang terbuka, ya, berdasarkan hadis ini. Kemudian Abu Ayyub radhiyallahu anhu beliau mengatakan, yang mendengar hadis ini, kami berangkatlah ke Palestina, ke negeri Syam. Ternyata di Palestina tempat buang air besar itu dibangun menghadap Ka'bah. Fanan harifu anha wa nastagfirullah. Akhirnya kami berpaling dari arah Ka'bah, jongkoknya itu di posisinya dirubah, kata Abu Ayyub ketika di Palestina. Dan kami beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau konteks toiletnya terbuka. Kedua, amma in kana fil bunyan, kalau toiletnya seperti toilet Masjid An-Nur
atau di bandara, atau di hotel, atau di rumah-rumah kita, ya, maka tidak masalah. Ingat, hukumnya boleh buat toilet yang ada di bangunan, buat toilet yang dibangun dengan tembok-temboknya, ada penghalangnya, boleh jongkoknya itu menghadap atau membelakangi kiblat. Ingat, bolehnya ini berdasarkan dalil, bukan logika. Walaupun penulis di sini mengatakan di akhir pembahasan bab ini, yang lebih utama membangun toilet, misalkan seperti di Masjid An-Nur ini, ya, yang lebih utama adalah jangan menghadap atau jangan membelakangi kiblat. Tapi boleh nggak Ustaz? Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fi baitihi. Jadi Ibnu Umar ini qadarullah ini. Ingat, ini tanpa unsur kesengajaan. Berbeda dengan beberapa orang sekarang sengaja manjat ke atas bangunan. Untuk begitu. Ya. Ibnu Umar ini qadarullah, beliau tiba-tiba memanjat rumah Nabi. Yang rumah Nabi ini di dalamnya ada saudarinya Ibnu Umar, yaitu Hafsah. Hafsah binti Umar adalah saudarinya Abdullah ibn Umar. Ibn Umar ketika itu ada kepentingan untuk memanjat atapnya rumah Rasulullah SAW. Qadarullah, beliau melihat Nabi sedang buang air kecil menghadap ke Palestina, menghadap ke negeri Syam, ya, membelakangi Ka'bah. Dan itu Nabi yang mengerjakan. Padahal tadi yang pertama apa? Abu Ayyub Al-Ansari dilarang oleh Nabi untuk membelakangi atau menghadap Ka'bah. Betul tidak? Nabinya sama, yang bersabda sama. Maka para ulama menyimpulkan, oh kalau begitu dibolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, buang air kecil atau buang air besar kalau dilaksanakan di dalam bangunan. Dibolehkan. Apa buktinya? Buktinya perbuatan Nabi tidak ditegur oleh Allah dari langit. Kalau memang Nabi keliru, pasti Allah menegur. Itu konsepnya syariat di zaman Nabi. Tapi kalau Nabi tidak ditegur oleh Allah sampai meninggalnya, maka maknanya syariat itu tetap berlaku. Maka para ulama menyimpulkan syariat ini tidak dihapus. Maka disimpulkannya kalau buang air kecilnya di dalam bangunan, ada penghalang antara dirinya dengan Ka'bah atau dengan yang membelakangi Ka'bah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ana tambahkan satu bab, walaupun ini masih ada beberapa pembahasan, sampai 5 pembahasan, ana masuki bab yang ketiga. Tapi insya Allah tadi juga beberapa ilmu yang dapat kita terapkan dan kita ajarkan khususnya kepada anak-anak juga para jamaah. Anak-anak kita, termasuk anak TPA di masjid ini, kita dapatkan banyak yang bahkan maaf saja, ada ABG ya yang disaksikan oleh pengurus masjid sini. Buang air kecil di tembok masjid. Dan ini kita dapatkan. Artinya pembelajaran tentang etika ini harus dijalankan, harus diamalkan. Apalagi umat Islam, kita tahu amanah kita besar. Pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini insya Allah adalah tentang apa saja yang disunahkan dikerjakan di dalam toilet. Menurut penulis ya, walaupun ini pembahasan luas tapi kita ikuti menurut penulis. Pertama, disunahkan ketika Anda akan masuk toilet, bukan sudah masuk di dalam toilet. Ketika akan masuk ke dalam toilet, membaca Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Tolong dihafalkan dan diamalkan dan disebarkan doa ini. Yang belum hafal, malumi sama ubannya. Padahal Anda sudah puluhan bahkan mungkin ratusan kali keluar masuk toilet. Doa ini remeh, tapi Masya Allah manfaatnya besar. Walaupun para ulama dalam buku ini mengatakan sunnah, ingat. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan sunnah sekecil apapun. Santri saya dulu di Cirebon kerasukan jin gara-gara tidak melaksanakan sunnah ini. Naam. Jinnya namanya Sinto. Jin Sinto. Karena pesantrennya berdekatan dengan kuburan orang Cina di Cirebon itu banyak, luas banget, berapa hektar itu. Di samping pesantren, beberapa kilometer gitu, di pesantren, dekat dengan pesantren ada kuburan Cina. Itu santri kami di pesantren, pagi harinya buang air kecil, entah lupa atau bagaimana, enggak baca doa ini. Sore harinya, menggigil Pak. Gitu. Pas kita ruqyah langsung. Jinnya mengatakan saya Sinto. Padahal namanya bukan Sinto. Nggak ada santri namanya Sinto. Makanya kami kaget, kenapa kamu jadi Sinto? Kita ruqyah. Ketika ditanya, kata jinnya, jangan salahkan saya. Salahkan anak ini. Kenapa? Dia masuk WC nggak baca doa. Lihat. Jangan remehkan sunnah, Ustaz, cuma sunnah nggak wajib. Coba-coba nih. Antum tahu di Kendari memangnya jin nggak ada? Banyak. Artinya apa? Ini ya, saya terjemahkan doa ini. Bismillah. Apa itu bismillah? Mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah sebelum buang air kecil. Karena kata Nabi di dalam hadis yang lain, satru ma bainal jin wa aurat bani Adam idza dakhala al-khala an yaqul bismillah. Penghalang pandangan jin dengan aurat-aurat kita. Dan Anda tahu kita kalau buang air kecil di toilet pasti auratnya terbuka, terlihat. Penghalang pembatas antara pandangan jin dengan aurat kita adalah ucapan bismillah kalau kita akan masuk toilet. Artinya apa? Kalau antum masuk toilet nggak baca bismillah, antum telanjang dilihat jin. Berapa jumlah jin yang nonton? Bisa jadi jutaan, bisa jadi ratusan. Na'udzubillah min dzalik. Aurat antum ketahuan. Oleh siapa? Jin. Kalau jinnya nggak amanah, maka dia akan membuka aib antum. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan remehkan bismillah sebelum masuk toilet. Kemudian apa? Baca, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku menyerahkan perlindungan diriku kepada engkau saja ya Allah, minal khubuth, dari setan ikhwan. Memangnya ikhwan manusia saja? Allah sebutkan ikhwan syayatinal insi wal jin. Ya, ikhwana syayatin Allah sebutkan. Akan ada di toilet itu setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan akhwat. Setan perempuan. Kebayang gak antum? Buka pakaian di dalam toilet, setan perempuan. Lihat antum. Gimana itu rasanya? Na'udzubillah min dzalik. Antum ingat dulu waktu kecil kita, termasuk anak juga korban. Korban salah pendidikan. Apa itu? Kita kalau hujan-hujanan itu bagaimana? Gak pakai baju. Itu dulu waktu kecil. Jangan diulang. Tapi sekarang antum buka baju di toilet, ditonton jin yang jumlahnya na'udzubillah. Banyak banget laki-laki perempuan. Gara-gara apa? Lupa baca bismillah atau mungkin sengaja dilupakan atau bagaimana. Mulai detik ini doakan, doa ini apa? Mesti dihafal. Coba nanti kalau yang sudah keluarga baku tes sama anak istrinya. Nak, coba sebutkan doa masuk toilet. Kenapa Pak? Enggak, pokoknya sebutkan. Padahal bapaknya sambil ngapal. Kemudian nanti apa? Perdengarkan doanya sama anaknya. Istrinya juga dites. Naam ikhwan. Ada di antara keluarga ikhwah, salah seorangnya diganggu jin, bisa jadi hal-hal seperti ini sebabnya. Tidak saling mengingatkan perkara-perkara yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sedikit tambahan lagi, ana minta sampai 7:30 itu. Allah memberikan tempat tinggal jin di dunia ini adalah di toilet. Makanya disunahkan kepada kita untuk membaca bismillah dan doa tadi karena kita akan memasuki tempat tinggal mereka. Seindah apapun toilet antum di rumah, tetap dalam agama kita itu adalah tempat tinggal jin. Ustadz, toilet anak itu mahal Ustadz, luas Ustadz. Gitu ya. 6x6 atau 10x10 meter. Kita katakan tetap seindah apapun toilet antum, rumahnya jin. Maka jangan lama-lama di dalamnya. Sesuai kebutuhan saja. Ini pembahasan yang disunahkan tentang buang hajat untuk membaca doa. Kemudian tambahan selanjutnya adalah ketika keluar dari buang hajat, tolong membaca doa singkat, Ghufranaka. Ya Allah, maafkan saya. Subhanallah ikhwan. Antum tadi masuk toilet sudah baca doa. Bisa jadi antum di dalam toilet sementara berzikir juga. Tapi ingat, di dalam toilet jangan mengucapkan ucapan lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tiba-tiba ketika antum keluar toilet, antum mesti mengatakan, ya Allah, Ghufranak, maafkan saya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada kekeliruan yang kita kerjakan di toilet. Maka kita ketika keluar dari toilet, kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika kita sedang sendirian di dalam toilet, ada pikiran-pikiran yang salah-salah, yang ngeres-ngeres, atau ada perbuatan-perbuatan yang terhina. Maka ketika kita keluar toilet, kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu etika kita setelah keluar toilet tempat tinggalnya jin. Apalagi setelah sholat. Nabi juga sama mengajarkan kepada kita untuk mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum lihat keindahan agama Islam. Antum berbicara dengan Allah dalam sholat. Setelah selesai sholat, perkara yang pertama kali disunahkan oleh Nabi adalah ucapan astagfirullah, maafkan saya Allah. Bisa jadi gerakan saya tadi ada yang tidak tepat. Bacaan saya tadi ada yang tidak tepat, kehusuan saya tadi tidak maksimal, dan seterusnya. Maka kita awali setelah sholat mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang terakhir yang disunahkan oleh Nabi adalah idza arada al-hajah la yarfa' thawbahu hatta yadanu minal ardi. Apabila Nabi ingin buang hajat di tempat terbuka, maka Nabi itu tidak pernah menyingkap kain sarungnya sementara berdiri. Tapi Nabi menyingkap kain sarungnya kalau sudah di bawah. Ada di antara kita kalau buang air besar atau buang air kecil karena kebelet tiba-tiba menyingkap auratnya sampai terlihat sama orang lain, ini tidak dianjurkan dalam agama kita. Etikanya adalah kita usahakan menyingkap kain kita setelah posisi kita sudah di bawah. Bahkan disunahkan ketika buang air besar di tempat terbuka, kata Nabi, untuk menjauhi kerumunan orang. Mungkin antum sedang di hutan atau sedang di tempat-tempat, mungkin di Boro-Boro kah, di Moramo kah, dan seterusnya. Ya, walaupun nanti ada pembahasan selanjutnya larangan-larangan ketika buang air besar yang belum bisa kita angkat pada kesempatan kali ini. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin selesaikan dalam kalimat, kalau kita buang air besar seperti di Boro-Boro, usahakan Anda menjauhi orang. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kurang lebih sekitar 2 mil. Sampai orang nggak lihat kita. Ya. Kalau sudah orang tidak melihat kita, baru kita bisa jongkok sambil menyingkapkan kain sarung kita. Ikhwani walil hadithi baqiyah, masih ada pembahasan tentang apa yang diharamkan ketika buang air besar atau buang air kecil, dan apa yang dimakruhkan. Biidnillahi ta'ala kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.